Kamu sudah melihat footage ini ribuan kali. Mungkin di buku pelajaran, mungkin di dokumenter, mungkin di video yang diajarkan gurumu sebagai fakta sejarah. Tapi tidak ada yang pernah memintamu untuk benar-benar melihat, bukan hanya menonton. Saya sudah menghabiskan waktu yang cukup lama dengan footage ini. Dan ada 3 hal yang semakin saya pelajari dan semakin sulit untuk saya abaikan. 3 hal yang para fisikawan, fotografer profesional, dan mantan insinyur NASA sendiri tidak sepakat tentang jawabannya sampai hari ini. Ini bukan tentang apakah manusia pernah ke bulan. Ini tentang pertanyaan yang lebih penting, apa yang benar-benar terjadi pada 20 Juli 1969 dan apa yang tidak mereka ceritakan. Hari ini kita akan membahas 3 pertanyaan yang selama lebih dari 50 tahun terus memunculkan perdebatan. Dan ketika ketiganya mulai mengarah ke tempat yang sama, itulah bagian yang membuat saya tidak nyaman. Pertama, apakah Apollo benar-benar sampai ke bulan? Kita akan lihat 3 anomali visual yang tidak pernah berhasil dijelaskan secara memuaskan: bendera, bayangan, dan bintang. Kedua, apakah teknologi 1969 sebenarnya mampu? Kita akan bicara tentang Van Allen Belt dan sistem komputer Apollo yang harus membawa manusia ke bulan dengan kemampuan yang sangat terbatas dibanding teknologi saat ini. Ketiga, dan ini yang paling mengganggu saya, kalau mereka benar-benar sampai ke bulan, apa yang tidak mereka ceritakan? Karena ada rekaman yang hilang, ada komunikasi yang diklasifikasikan, dan ada kesaksian dari orang-orang yang seharusnya tidak boleh bicara. Saya tidak akan menyimpulkan apapun untukmu. Yang akan saya lakukan adalah menunjukkan apa yang ada dan membiarkan kamu memutuskan apa yang lebih sulit untuk dipercaya, bahwa manusia mendarat di bulan atau bahwa mereka tidak pernah ke sana. '57, Soviet meluncurkan Sputnik, bola logam kecil dengan antena yang mengorbit bumi dan mengubah segalanya. Amerika panik, bukan karena Sputnik berbahaya, tapi karena artinya, kalau Soviet bisa menaruh sesuatu di orbit, mereka bisa menaruh bom nuklir di orbit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Presiden Kennedy merespons dengan cara yang paling Amerika, dengan membuat janji yang mustahil di depan Kongres, di depan dunia. Pada 1961, dia berjanji bahwa Amerika akan mendaratkan manusia di bulan sebelum dekade itu berakhir, dengan teknologi yang belum ada, dengan pengetahuan yang belum dimiliki, dalam waktu kurang dari 9 tahun. Dan mereka melakukannya, atau setidaknya bahwa itulah yang kita percaya. Karena ada satu konteks yang hampir tidak pernah disebut ketika kita bicara tentang Apollo. Pada saat Apollo 11 diluncurkan, Amerika sedang kalah dalam perlombaan luar angkasa. Soviet sudah lebih dulu, ya, lebih banyak, lebih sering. Apollo 11 bukan puncak dari program yang unggul. Apollo 11 adalah taruhan terakhir dari program yang tertinggal. Dan ketika taruhannya sebesar itu, ketika seluruh reputasi negara tergantung pada hasilnya, pertanyaan yang perlu kita tanyakan bukan apakah mereka berhasil. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, seberapa jauh mereka bersedia pergi untuk memastikan jawabannya terlihat seperti ya. Dan untuk menjawab itu, kita perlu melihat footage itu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai penonton biasa, tetapi sebagai orang yang mencari apa yang tidak seharusnya ada di sana. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, yang paling sering disebut, dan yang penjelasan resminya paling sering gagal memuaskan, yaitu bendera. Bulan tidak punya atmosfer, tidak ada angin, tidak ada udara, tidak ada yang bisa menggerakkan sebuah kain.
Tapi dalam footage Apollo 11, bendera itu bergerak, berkibar, yang bagi banyak penonton terlihat sulit dipadukan dengan lingkungan hampa udara tanpa atmosfer. Penjelasan resmi NASA, bendera itu bergerak karena Armstrong memegangnya saat ditancapkan. Gerakan dari kontak itu yang membuat kain bergerak, dan di lingkungan tanpa udara, gerakan itu tidak teredam oleh resistensi apapun, sehingga terlihat lebih dramatis dan lebih lama dari seharusnya. Penjelasan yang secara fisika masuk akal sampai kamu melihat frame yang ini. Frame di mana tidak ada yang menyentuh bendera itu. Armstrong sudah mundur. Aldrin belum mendekatinya dan bendera itu masih bergerak. Bagi para skeptis, frame ini tetap menjadi salah satu bagian yang paling sering diperdebatkan. Anomali kedua, bayangan. Di bulan ada satu sumber cahaya, matahari, yang berarti semua bayangan seharusnya paralel. Semuanya mengarah ke arah yang sama. Tapi, dalam beberapa foto Apollo, bayangan dari objek-objek yang berdekatan mengarah ke arah yang berbeda, dengan sudut yang berbeda, seperti ada lebih dari satu sumber cahaya. Penjelasan resminya, teren bulan tidak rata. Permukaan yang miring bisa menyebabkan bayangan terlihat mengarah berbeda meskipun sumber cahayanya sama. Secara optis, ini bisa terjadi. Tapi ada beberapa foto di mana ketidakkonsistenan bayangannya terlalu besar untuk dijelaskan hanya oleh terrain. Beberapa fotografer profesional dan analis forensik foto yang memeriksa gambar-gambar ini tidak bisa mereproduksi efek bayangan itu dengan kondisi pencahayaan tunggal manapun, di dalam kondisi apapun. Anomali ketiga, bintang. Di bulan tidak ada atmosfer yang memfilter cahaya, yang berarti bintang-bintang seharusnya terlihat jauh lebih terang dan lebih banyak dari yang pernah bisa dilihat dari bumi. Tapi dalam semua foto Apollo dari permukaan bulan, tidak ada satupun bintang. Langit hitam, kosong, sepenuhnya. Penjelasan resminya eksposur kamera. Permukaan bulan yang terang membutuhkan eksposur cepat dan apertur kecil yang membuat bintang-bintang yang jauh lebih redup tidak tertangkap film. Fotografer profesional mengkonfirmasi ini bisa terjadi, penjelasan yang valid. Tapi ada satu pertanyaan yang tetap menggantung. Dari ratusan foto yang diambil dalam misi Apollo, tidak ada satu pun yang diambil dengan eksposur yang cukup lambat untuk menangkap bintang. Tidak satu pun dari astronot yang tahu mereka sedang mendokumentasikan momen paling bersejarah dalam peradaban manusia. Mungkin semua anomali visual itu bisa dijelaskan. Mungkin ada jawaban yang belum saya temukan. Tapi bahkan kalau semua itu bisa dijelaskan, masih ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Apakah teknologi yang ada pada 1969 secara fisika memungkinkan perjalanan itu terjadi? Karena jawabannya jauh lebih tidak pasti dari yang pernah diajarkan ke kita. Ada dua masalah teknis fundamental yang sampai hari ini belum mendapat jawaban yang benar-benar memuaskan, dan keduanya diketahui oleh para insinyur NASA sejak sebelum Apollo 11 diluncurkan. Pertama, Van Allen Belt, dua sabuk radiasi yang mengelilingi bumi, yang ditemukan oleh James Van Allen sendiri pada 1958, hanya 11 tahun sebelum Apollo 11. Sabuk radiasi yang menurut perhitungan Van Allen cukup intens untuk menyebabkan kerusakan biologis serius pada manusia yang melewatinya tanpa pelindung radiasi yang memadai. Kapsul Apollo tidak memiliki pelindung radiasi yang memadai. Ini bukan klaim konspirasi. Ini adalah fakta teknis yang diakui oleh insinyur NASA sendiri. Dinding kapsul Apollo terlalu tipis, terlalu ringan, karena kalau cukup tebal untuk melindungi dari radiasi Van Allen, roket yang ada pada 1969 tidak cukup kuat untuk meluncurkannya. NASA memiliki jawaban untuk ini. Rute Apollo dirancang untuk meminimalkan waktu di zona radiasi paling intens. Astronot melewati sabuk itu dengan cepat, dan dosis radiasi yang mereka terima, menurut perhitungan NASA, masih dalam batas aman. Ini adalah penjelasan yang bisa diuji secara teoritis, tapi ada dua hal yang membuatnya tidak memuaskan. Pertama, kita tidak punya data biologis independen dari astronot itu untuk memverifikasi dosis yang mereka terima. Kedua, NASA sendiri pada 2005 menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar untuk perjalanan ke Mars adalah melindungi astronot dari Van Allen Belt.
Masalah yang sama yang katanya sudah mereka pecahkan pada 1969 dengan teknologi yang jauh lebih primitif, tapi sekarang tiba-tiba menjadi masalah besar lagi. Masalah kedua, komputer. Apollo Guidance Computer, komputer yang mengendalikan navigasi misi Apollo, memiliki kecepatan proses 0,043 MHz, RAM 4 KB. Untuk konteks, kalkulator murah yang bisa kamu beli seharga Rp20.000 punya kecepatan proses jutaan kali lebih cepat dan lebih banyak memori. Dengan komputer ini, mereka konon menghitung orbit, navigasi, dan pendaratan di badan langit yang jaraknya 380.000 km dari bumi. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin. Manusia bisa membangun piramida tanpa komputer apapun. Kecerdasan manusia bisa mengkompensasi keterbatasan alat. Tapi ketika kamu meletakkan dua fakta itu berdampingan, Van Allen Belt dan Apollo Guidance Computer, dan kemudian kamu membandingkannya dengan fakta bahwa NASA pada 2024 masih belum berhasil mengirim manusia kembali ke bulan dengan teknologi yang ratusan kali lebih canggih, pertanyaan yang muncul bukan bisa dijawab dengan mudah. Tapi, dan ini yang membuat video ini berbeda dari kebanyakan, saya tidak akan berhenti di sini. Karena pertanyaan yang paling menarik bukan apakah mereka bisa. Pertanyaan yang paling menarik adalah, kalau mereka benar-benar sampai di sana, apa yang mereka temukan yang tidak pernah mereka ceritakan kepada kita? Ini bagian yang paling lama saya tunda untuk diteliti, bukan karena tidak ada informasinya, tapi karena kalau ini benar, artinya dua kemungkinan yang sama-sama menggelisahkan, mereka tidak pernah ke sana, atau mereka ke sana dan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Pada 2006, NASA mengumumkan sesuatu yang hampir tidak diliput media besar. Rekaman asli pendaratan Apollo 11, teletype data dan video dari momen pendaratan itu sendiri hilang. Bukan rusak, bukan terdegradasi, hilang. NASA menyatakan rekaman asli itu kemungkinan besar sudah ditimpa dan digunakan ulang oleh pita magnetik untuk keperluan yang lainnya. Sebuah pita yang mendokumentasikan momen paling bersejarah dalam sejarah manusia ditimpa. Untuk menghemat pita magnetik, secara analitis sana ini bisa terjadi. Birokrasi besar membuat keputusan bodoh, aset bersejarah diabaikan karena tidak ada yang bertanggung jawab. Itu terjadi, tapi hilangnya rekaman itu bukan satu-satunya hal yang hilang, karena ada juga teman komunikasi yang diklasifikasikan. Dalam komunitas penelitian luar angkasa independen, sudah lama beredar klaim tentang komunikasi pribadi antara astronot Apollo dan pusat kontrol NASA yang tidak pernah masuk ke siaran publik. Komunikasi yang diklaim berisi laporan tentang objek tidak teridentifikasi di permukaan bulan atau di orbit sekitar bulan. Selama misi berlangsung, klaim ini tidak bisa diverifikasi secara independen, tapi ada satu hal yang bisa. NASA menggunakan dua saluran komunikasi selama misi Apollo, satu publik, satu tidak. Ini bukan teori, ini tercatat dalam dokumentasi teknis misi. Pada 1979, Maurice Chatelain, seorang mantan kepala komunikasi NASA untuk program Apollo, memberikan pernyataan yang tidak pernah dibantah secara resmi oleh NASA bahwa seluruh astronot Apollo melaporkan melihat UFO di suatu titik dalam misi mereka, dan bahwa laporan-laporan itu ada dalam catatan internal NASA yang tidak pernah dirilis ke publik. Chatelain bukan orang acak, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sistem komunikasi yang memungkinkan kita mendengar Armstrong berkata, "The Eagle has landed," dan pernyataannya tidak pernah dijawab, tidak pernah dibantah, hanya diabaikan. Dan kemudian ada yang paling aneh dari semuanya. Setelah kembali ke bumi, ketiga astronot Apollo 11 tidak diizinkan untuk diwawancarai secara terbuka selama periode karantina, yang secara resmi diklaim untuk alasan kesehatan, pencegahan kontaminasi biologis dari bulan, protokol yang masuk akal, tapi protokol yang sama diikuti oleh sesi debriefing intensif yang durasinya tidak pernah dipublikasikan sepenuhnya, dengan pihak-pihak yang hadir dalam debriefing itu yang juga tidak pernah sepenuhnya diidentifikasi ke publik. Dan Neil Armstrong, pria pertama yang menginjak bulan, hampir tidak pernah berbicara tentang pengalamannya di sana. Bukan karena dia pendiam,
Tapi karena setiap kali pewawancara mendekati pertanyaan spesifik tentang apa yang dia lihat dan rasakan di permukaan bulan, dia mengalihkan pembicaraan dengan cara yang sangat terlatih, seperti seseorang yang tahu persis batas mana yang tidak boleh dilewati dan kenapa. Oke, saya perlu jujur sekarang, karena saya tidak mau kamu keluar dari sini dengan kesimpulan yang lebih pasti dari yang datanya izinkan. Yang bisa diverifikasi anomali visual bendera, bayangan, dan bintang ada. Penjelasan resmi NASA ada. Tidak semua penjelasan itu memuaskan semua analis independen. Van Allen Belt adalah tantangan radiasi nyata yang diakui NASA. Apollo Guidance Computer memiliki spesifikasi yang disebutkan. Missing tapes dikonfirmasi NASA pada 2006. Dua saluran komunikasi selama misi Apollo tercatat dalam dokumentasi teknis. Pernyataan Maurice Chatelain ada dan tidak pernah dibantah resmi. Neil Armstrong memang sangat jarang berbicara spesifik tentang pengalamannya. Semua bisa diverifikasi. Yang tidak bisa diverifikasi bahwa anomali visual adalah bukti pemalsuan. Bahwa komunikasi diklasifikasikan karena laporan UFO. Bahwa Armstrong diam karena ada yang disembunyikan. Itu semua interpretasi yang mungkin benar, yang mungkin salah, yang tidak bisa kita pastikan dari luar, sampai ada yang membuka arsipnya sepenuhnya. Tapi ini yang tidak bisa saya lewati. Kalau pendaratan bulan adalah hoax, itu adalah penipuan paling kompleks dalam sejarah manusia yang melibatkan ratusan ribu orang, tanpa satupun yang benar-benar bocor selama 55 tahun. Dan kalau pendaratan bulan itu nyata, ada sesuatu yang terjadi di sana yang cukup signifikan untuk diklasifikasikan, yang cukup menggelisahkan untuk membuat orang yang mengalaminya memilih diam selama sisa hidupnya. Kedua kemungkinan itu sama-sama mengganggu. Pada 2012, Neil Armstrong memberikan wawancara terakhirnya, satu-satunya wawancara mendalam yang dia berikan dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, kepada akuntan putranya, bukan ke media besar, bukan ke NASA, ke akuntan putranya, yang merekamnya sebagai proyek arsip keluarga. Dan dalam wawancara itu, ada satu momen yang tidak bisa saya berhenti pikirkan. Ketika ditanya apa yang paling dia ingat dari permukaan bulan, Armstrong diam cukup lama. Lalu dia menjawab, ada momen-momen yang terasa seperti bukan milik saya untuk diceritakan. Itu kata-katanya, bukan milik saya untuk diceritakan. Dari pria yang baru saja berjalan di permukaan bulan, untuk pertama kali dalam sejarah manusia, momen yang seharusnya menjadi milik semua orang, untuk selamanya. Saya tidak tahu apa artinya itu. Saya tidak akan pura-pura tahu. Yang saya tahu adalah ini. Ada celah antara apa yang kita diceritakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Seberapa besar celah itu dan apa yang ada di dalamnya adalah pertanyaan yang masih terbuka dan mungkin akan selalu terbuka. Kalau kamu ingin terus menggali ini bersama saya, kamu sudah tahu harus apa. Subscribe, nyalakan notifikasi, karena investigasi berikutnya akan masuk ke dokumen yang lebih spesifik dan nama-nama yang belum pernah disebut di video manapun. Dan sebelum kamu pergi, tinggalkan satu jawaban di komentar. Dari 3 hal yang kita bahas hari ini, anomali visual, tantangan teknologi, atau yang tersembunyi, mana yang paling mengubah cara kamu melihat footage ini? Jawaban kamu akan menentukan kemana investigasi ini pergi selanjutnya. Sampai jumpa di Conspirasphere. Kalau kita masih diizinkan